Halo guys, assalamualaikum. Dengan Tony di sini dan kali ini saya akan ngebahas baterai Poco X7 Pro kalau sudah digunakan selama 1 tahun. Jadi Poco X7 Pro saya ini sudah saya pakai dari bulan Maret 2025. Jadi ini sudah Februari, kurang dikit lagi ke bulan Maret. Jadi hampir kurang lebih 1 tahun saya menggunakan HP ini. Nah di sini saya akan entah share ataupun ngasih tips ya, nanti kita lihat aja mengenai baterai di Poco X7 Pro saya. Karena baterai Poco X7 Pro saya selama 1 tahun ini baterainya itu baterai health-nya turun cuma 1% doang. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin ngebahas sesuatu tentang baterai atau back cover di ponsel ini. Nah, banyak di antara kalian yang mengeluh bahwa back covernya itu ngangkat atau naik seperti itu seolah-olah baterainya kembung. Coba kalian lihat back cover HP saya ini. Sebentar saya fokusin dulu. Nah, bisa kalian lihat untuk di HP saya ini rasanya flat-flat aja ya, nggak ada tanda-tanda kembung atau back cover-nya ngangkat seperti itu. Karena di beberapa video Poco X7 Pro saya, itu banyak yang nanyain apakah back cover HP saya ngangkat. Dan bisa kalian lihat sendiri ini menurut saya sih rata-rata aja sih, nggak ada yang menonjol, nggak ada yang mengangkat seperti itu. Ini bisa kalian lihat sendiri kayak gini. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi untuk beberapa orang mungkin tidak akan mengalami hal tersebut, tapi untuk sebagian orang mungkin dia akan mengalami hal tersebut. Saya nggak tahu itu kenapa. Ada yang sudah pernah ke service centernya dan katanya masih baik-baik saja. Tapi overall kalau punya saya sendiri ini nggak ada tanda-tanda ngangkat seperti itu. Dan kalau dipegang ya mulus-mulus aja, kecuali kalau kalian tekan kayak gini ya, ini memang back covernya terasa tipis, jadi internal baterainya kayak gitu sedikit kerasa, tapi itu bukan suatu masalah besar dan bukan sesuatu kekurangan, karena memang ya ini begitu adanya seperti itu. Tapi untuk isu untuk back cover ngangkat ataupun baterainya kembung, di device saya ini nggak ada sama sekali. Oke, kembali lagi ke pembahasan baterai. Untuk kalian yang penasaran kenapa baterai health saya masih 99% dengan siklus 188, sebenarnya tidak ada sesuatu yang spesial. Kalau kalian lihat di sini, nah pengisian dayanya itu saya set ke pengisian tertinggi, kecepatan tertinggi, berarti ngisi sampai 90 watt. Sedangkan untuk pembatasan baterainya, harusnya ini ada fitur pembatasan baterai sampai ke 80 ya, tapi ini kok nggak ada, saya kurang tahu juga. Nanti teman-teman yang ngerti tolong bisa jelaskan ke saya. Tapi di sini untuk perlindungan pengisian baterai, saya pengisiannya pengisian daya cerdas, saya selalu pakai ini selama kurang lebih 1 tahun ke belakang. Dan overall untuk pengisian dayanya sih saya push ke 90 dan bisa ngisi baterai ini dari sekitar berapa ya, 5%-an mungkin seperti itu, ke 100% kurang lebih di kisaran 40 menitan. Dan itu menurut saya sudah kenceng banget untuk sebuah pengisian baterai berkapasitas 6000 mAh di Poco X7 Pro saya. Misalnya kalian ngerasa bahwa baterai kalian itu cepat boros atau cepat habis, mungkin kalian bisa klik di periksa baterai sini. Nah, sini akan ada saran-saran mengenai bagaimana kalian bisa menghemat baterai kalian itu lebih jauh lagi. Tinggal aktifin saja. Tapi overall yang saya aktifkan itu cuma ini doang. Jangan izinkan aplikasi untuk memulai otomatis atur kecerahan, matikan hotspot portable dan hidupkan mode gelap. Walaupun ini masih pakai mode terang ya, nanti saya akan kalau malam biasanya akan saya aktifkan mode gelap, tapi ini untuk di video ini kalau video gelap itu kalau mode gelap terlalu memantul, jadi saya aktifkan mode terang dulu. Tapi untuk lain-lainnya misalnya matikan always on display, turunkan rasio layar, ini nggak saya lakuin karena memang saya cukup puas dengan baterai di Poco X7 Pro saya. Tapi kalau kalian bermasalah dengan baterai Poco X7 Pro misalnya cepat habis, mungkin kalian bisa melakukan salah satu atau beberapa saran yang ada di ponsel ini. Overall saya cukup puas ya dengan performa baterai di Poco X7 Pro saya. Baterainya itu 6000 mAh, walaupun mungkin dalam kenyataannya baterainya itu tidak betul-betul 6000 mAh karena biasanya ada typical rate sama rated capacity kalau nggak salah.
Jadi kalau nggak salah ada yang namanya kapasitas teorikal dan ada kapasitas realnya. Jadi katakanlah baterai ini kapasitas teorikalnya itu 6.000 miliampere, tapi setelah dihitung-hitung dengan perhitungan tertentu dengan alat tertentu ternyata kapasitasnya itu katakanlah cuma 5.800 atau 5.700 seperti itu. Karena memang semakin lama baterai akan menurun juga performa baterainya. Tapi anggap aja lah ini 6.000 miliampere dan overall itu saya cukup puas dengan performa baterai di ponsel ini. Mungkin ada dari kalian yang nganggap bahwa baterai di Poco X7 Pro ini cepat habis. Ya memang saya juga pernah ngerasain baterai Poco X7 Pro saya cepat habis, tapi itu dulu pas saya nginstal aplikasi sosial media. Di sini saya nggak nginstal aplikasi sosial media mungkin kecuali YouTube doang. Untuk TikTok, Instagram, eh, Twitter dan lain sebagainya nggak saya instali. Tapi ketika biasanya saya pakai aplikasi TikTok atau Instagram untuk melihat reels atau melihat video-video pendek. Nah, di situ biasanya baterai Poco X7 Pro saya itu cepat terkuras kayak gitu. Saya tidak menyalahkan baterai dari Poco X7 Pro saya, tapi saya curiga bahwa aplikasi-aplikasi sosial media seperti itu memang membutuhkan power yang besar sehingga ketika kita baru menggunakan dalam beberapa menit atau beberapa jam, baterainya akan lebih cepat terkuras. Ya ini memang teori saya saja berdasarkan pengalaman penggunaan saya, tapi selama ini saya sudah nggak pakai aplikasi sosial media, overall baterainya itu jauh lebih awet. Dan satu lagi, kalau kalian sering mengaktifkan paket data di ponsel ini, tentu saja baterainya akan lebih cepat habis. Rata-rata kalau saya mengaktifkan paket data di ponsel ini, saya pakai ponsel ini hanya dengan paket datanya lagi di luar atau memang di luar kota, yang tidak memungkinkan saya menggunakan WiFi, saya itu menggunakan ponsel ini dengan cara-cara yang normal ya, tanpa sosial media, saya bisa menggunakan kurang lebih 24 jam. Screen on time di kisaran 3-5 jam. Dan ini cukup konsisten selama saya pakai paket data dengan style penggunaan yang sama, itu rata-rata 24, 25, ataupun 26 jam. Dan saya nggak masalah juga sih mendapatkan waktu pemakaian seperti itu, karena toh selama waktu pemakaian seperti itu, saya menggunakan ponsel ini tuh bener-bener dengan kapasitas terpenuhnya atau dengan full performanya. Saya tidak ada yang dibatasi, layarnya juga saya set ke 120 Hz, kemudian untuk ngegame juga saya aktifkan Wild Boost. Jadi saya cukup puas dengan performa baterai di ponsel Poco X7 Pro saya ini. Overall selama saya setahun pakai ponsel ini, baterai health-nya cuma turun ke 99% dengan siklus 188 kali saja. Ini suatu hal yang cukup menyenangkan untuk saya. Tapi memang untuk kalian yang suka ngegame, ini mungkin akan berbeda dengan saya. Mungkin siklusnya sudah 300 atau bahkan 400. Mungkin baterai health-nya sudah turun ke 97, 96 atau bahkan 95%. Tapi overall untuk orang-orang yang seperti saya ini, saya cukup puas dengan performanya. Jadi misalnya kalau kalian sedang mencari HP second Poco X7 Pro, saya cukup merekomendasikan HP ini untuk kalian gunakan di tahun 2026 dan seterusnya. Karena kita tahu bahwa HP-HP yang dirilis tahun 2026 ini harganya sudah kelewatan. Misalnya Infinix Note 60 sekarang harganya sudah menyentuh 4 juta, walaupun memang di marketplace harganya 3,5 juta ya, tapi memang karena mungkin harga RAM naik, jadi semua harga-harga ponsel yang rilis di tahun 2026 ini juga naik. Well, mungkin itu aja yang saya mau share. Kalau kalian ada saran, kritik, atau ingin sharing-sharing juga, silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar.